live-nya. Mohon maaf teman-teman. Aduh, baik. Kita undang dulu Mbak Eldi ya. Mohon maaf ya teman-teman. Live-nya kandas terus. Kita menunggu dulu teman-teman yang lain untuk masuk. Kita tunggu Mbak Eldi juga ya untuk masuk. Mohon maaf sekali. Ini internetnya apa benar-benar wifi-nya nggak bisa dipakai? Jangan-jangan ya. Halo, selamat sore. Mohon maaf ya teman-teman. Internetnya. Halo Mbak Eldi, Halo. maaf ya. Iya, gak apa-apa dok. Astaga, Memang internetnya ini penuh perjuangan emosi. online itu. Iya. Padahal udah bagus banget loh. Tadi depan tuh banyak banget loh insight yang bisa kita dapetin. Ini apa kita bikin apa ya series di YouTube aja ya Mbak Eldi ya kayaknya ngobrolnya biar lebih enak gitu ya. Kalau pakai Seru Instagram ya. Live tuh gitu loh. Kesel saya tuh internetnya tuh. Ih, kalau gini kan kayak kepotong gitu loh informasinya kan nggak mantap. Tadi sampai mana Mbak Eldi? Maaf. Aduh. Tadi sampai sayur. Oh ya, harganya naik Sayur turun ya. organik. Tadi ya sih. Iya, iya. Sebagai apa ya? Sebagai bapak cannot relate sih, jujur aja mohon maaf. Kayak kalau kalau ke pasar atau ke supermarket gitu, berapa harganya segini, oke. Berapa harganya Beli. segini, oke, beli. Kalau lihat sayur, oh ini packagingnya bagus, beli. Nggak, jadi nggak bisa kayak kalau kadang kayak bodo amat dia organik atau apa. Kadang tuh kalau lihat sayuran tuh packagingnya lebih eye catching, tuh cantik gitu ya. Oke itu aja deh, beli aja udah. Terus kadang istri juga naik kayak, kamu kenapa beli ini? Bagus aja, kemasannya cakep gitu. Berarti Kayak kalau marketingnya sebagai berhasil ya dok. marketingnya berhasil, berarti pinter itu emang. Jadi Pinter. ya sebagai bapak nggak bisa terlalu relate untuk masalah begitu. Tapi Ya mungkin benar. sebagai teman-teman yang mungkin ya ibu-ibu atau teman-teman yang mungkin lebih lebih apa ya lebih lebih sensitif lah ya terhadap hal ini. Nah ini salah satu trik yang bisa digunakan juga. Maksudnya lebih sensitif lah terhadap fluktuasi harga juga. Jadi kadang-kadang kalau misalnya harga daging ayam sedikit lebih tinggi gitu, ya mungkin bisa belinya lebih sedikit gitu ya Mbak Eldi tadi ya. Jadi bisa mengganti Betul. ke Mm-mm. jenis protein yang lain. Karena protein nggak cuma dari dada ayam doang. Sure, misalnya Betul. kalau kayak dada ayam kan proteinnya lebih lean ya. Jadi dalam 100 gram Mm-mm. yang sama kita dapat protein lebih banyak dengan lemak lebih sedikit, kalorinya juga lebih rendah daripada misalnya apa ya tempe atau misalnya telur gitu ya. Tapi ya bukan berarti kita cuma makan dada ayam doang Ada gitu. yang mau. Selain karena masalah harga, juga ya karena masalah variasi dari nutrisinya itu sih. Jadi dengan apa ya? Dengan memperhatikan hal ini, dengan memvariasikan jenis makanannya juga sebenarnya kita membantu untuk mencukupi kebutuhan nutrisi harian ya Mbak Eldi ya. Betul. Mm-mm. Sebenarnya. Jadi ya itu juga bisa digunakan sih sebenarnya sebagai salah satu cara untuk ya budgeting dalam dieting juga untuk mengatur nutrisi hariannya juga. Terus Mm-mm. apa ya untuk masalah diet-dietan ini untuk masalah makanan-makanan sehari-harinya sebenarnya mungkin budgetnya kira-kira mungkin berapa banyak Mbak? Kalau misalnya yang dulu kan tadi katakan kalau misalnya mau kayak catering sehat dan lain sebagainya mungkin sampai 2 jutaan tadi ya. Tapi kalau misalnya sekarang dengan cara yang seperti ini bisa menghemat sampai seberapa persen kira-kira? 50% kah? 70% Iya, kah Pak. mungkin? 40 sampai 50% ya, Dok. Terus itu juga udah biasanya nyisa bulan depannya. Kalau buat yang Oh, keringan oke. kayak oat, yang gitu-gitu. Oh Mm-mm. iya 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 benar-benar. Kalau Ya, kayak oats apa segala itu juga hemat loh sebenarnya itu juga membantu bener. banget sebenarnya. Apalagi kalau misalnya Mbak Mbak Eldi bikin kayak apa ya snack-snack kering-kering gitu yang bisa apa ya cemilan-cemilan kering gitu yang bisa kita apa ya Ya, bikin terus taruh di kulkas agak lama kan Mbak Eldi. Terus itu bener. bisa di apa ya jadi cemilan. Oh bergoyang. Maaf. Bergoyang. Ini Kalau Mbak Eldi goyang-goyang. sendiri ada ini nggak? Mungkin resep jitu yang cepat gitu kayak apa snack-snack yang resep andalannya gitu, snack andalan yang gampang yang bisa dilakukan, yang bisa dibuat oleh teman-teman mungkin sekarang juga gitu ya dengan bahan seadanya. Kira-kira apa Mbak Eldi? Saya lagi craving makanan manis entah kenapa beberapa hari ini ya. Jadi kayak pingin dapat resep juga dari Mbak Eldi. Ada resep apa nggak Mbak? Yang andalan. Kayaknya lihat Jamie juga udah cukup gak sih, Dok? Udah manis banget. Efeknya berbeda kalau sama saya. Ya, baik. Kalau saya kayak makan kurang asem gitu loh. Jadi asem-asem manis gitu lah kalau lihat Jamie. Oke oke oke.
Silakan Mbak Eli. Kalau yang cepet banget apa ya? Banyak sih. Mungkin kalau Yang biskuit simple. biasanya ya yang simple tuh mungkin kayak misalnya pancake ubi atau kalau yang keringan tuh ini paling biskuit yang dari oat sama pisang. Oh, oke. Itu gimana Mbak Eli? Mm-mm. Jadi kalau mungkin kalau yang ini karena ini super hemat sih soalnya ibu tuh kan suka banget pisang ya di rumah. Tapi dia Oke. tuh sukanya yang mentah. Jadi kalau Oh, yang oke. agak mentah, kalau udah mateng tuh gak mau dibuang. Nah itu jadi diambil gitu sama sama saya dong. Langsung Iya, iya, iya. diambilin sini dibuang ke aku aja gitu. Terus ya udah jadi biasanya dibikin bareng oat. Jadi cuman kayak satu pisang sama sekitar 30-40 graman oat. Itu tergantung sih ingin Oke. ingin apa Satu ya serving ya? seberapa seberapa apa sih basah atau kering gitu. Iya, iya, iya. Heeh. Mm-mm. Nah itu cuman udah sih cuman dua itu doang dok. Jadi kayak cuman di Di itu kayak si pisangnya jadi udah nambah manis. Dia juga apa ya kayak ngeganti butternya gitu loh. Jadi lembab si kuehnya. Oh wait, Gitu. Jadi cuman dibikin jadi kayak pancake gitu atau di bake, dipanggang gitu, di Mbak bake, Andi? di bake. Jadi dia Oh, kayak di bake biskuit kayak gitu. bentukannya soft cookie gitu. Oh, wow, oke. Oatnya nggak diapa-apain gitu? Apa perlu roll oats atau instant oats atau gimana Mbak Andi? Biasanya sih pakainya instant oat. Jadi kayak udah aja Hah? langsung dicampur sama pisang. Terus kayak Hah? kalau udah padet-padet dikit, ya udah dipipihin terus di bake udah sih. Kalau misalnya mau nambah manis ya biasanya kasih yang zero calorie sugar misalnya. Hah? Atau Hah? kalau Hah? Hah? pengen nambah rasa-rasa kayu manis kan ini ya Oh, iya, kayak iya, iya, nge-freeze ada lagi dok. rasa-rasa cinnamonnya gitu ya, iya, iya, Iya iya. cinnamonnya kan cocok ya pisang sama cinnamon biasanya pakai itu. Gitu. Terus atau Oh, enggak pakai oke. coklat juga enak sih. Coklat Choco yang chip dark. cookies gitu ya, choco Ya, chip gitu choco ya, chip enak juga juga. enak. Oh, iya, 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 iya. Iya Ini gitu udah ini sih. resep yang terlalu mudah sih Mbak Eldi. Ini levelnya Itu mudah Laska. banget memang. Kalau levelnya Jamie apa Mbak Eldi? Ini levelnya Laska. Laska bisa kayaknya. Kalau Jamie gimana Mbak Eldi? Sedikit lebih naik dikit gitu levelnya. Levelnya Ini yang lebih naik apa ya? Mungkin dibikin apa ya? ini resepnya yang langsung dimakan atau bisa disimpan beberapa hari, Dok? Yang bisa disimpan beberapa hari. Ini saya banyak Simpan maunya beberapa. ya. Maaf. Simpan beberapa hari mungkin kalau buat manis ya kayak brownies yang dari ubi gitu, Dok, atau pakai butternut atau pakai Oh, oke. labu. Oke, Mm-mm. oke. Itu gimana Mbak Eldi? Itu kalau kalau yang pakai apa ubi lah ya. Kalau yang pakai Hmm, ubi hmm, tuh hmm. cuman sebenarnya cuman ubi biasanya kan coklat ya. Kalau brownies kan identiknya coklat ya. Ya, iya, iya. Mm-mm. Jadi cuman ubi, coklat sama tepung oat. Dia kan si Oh, ubi tuh oke. kayak mungkin bayangin aja candil ya. Kalau candil kan kolak kan nih sekarang lagi musim musim ini ya musim puasa kan candil tuh Heeh. cuman ubi ubi dibulat-bulat pakai aci kan. Nah kalau ini diganti tepungnya oat. Nah jadi kalau di bake itu jadinya kayak brownies yang agak-agak chewy gitu dok. Oh, oke. Candil itu candil Prambanan. Saya nggak tahu candil, mohon maaf. Nanti saya googling deh. Nanti saya google candil, mohon maaf nih nggak bawa gadget Oh lainnya. ini nih Artinya saya kolak siap yang musik. bulat-bulat itu loh dok. Kolak Oh, yang kayaknya tahu bulat-bulat deh. yang Oh, ubi. kayaknya tahu. Yang biasa dari kolak, yang buat kolak gitu ya, toppingnya kolak gitu ya. Iya iya yang ubi bulat-bulat kan bisa ada Oh, oke, pisang oke, yang oke, bulat. oke. Nah itu yang bulat tuh kan Hah, sebenarnya hah. cuman ubi sama tepung kanji gitu ya. Aha, aha, aha. Oh, Nah kalau ini tuh untuk seperti itulah, mirip-mirip gitu ya, berarti ya, Mbak Aldi. mirip-mirip, cuman tepungnya kita ganti sama oat, terus udah deh dikasih coklat, di bake. Di bake itu dia Oh, jadinya nanti kayak brownies, brownies yang agak-agak soft chewy gitu dok. Enak sih, oh, oke. Itu bisa kayak kalau misalnya kita tambahin whey protein ke dalam juga bisa bisa. naikin Nah proteinnya ya. biasanya biasanya aku gitu sih kalau misalnya pengen cemilan yang tinggi protein gitu, dikasih whey gitu. Iya, itu kalau misalnya ini secara kasar aja lah ya, saya bayangin gitu ya, saya terawang gitu ya. Kalau seperti itu tuh karbohidratnya udah kebanyakan karbohidrat kompleks juga. Terus kalau misalnya dari ubinya kan juga otomatis pasti ada plus seratnya juga. Mm-mm. Oatsnya itu sendiri juga ada ininya juga ya, ada tambahan seratnya juga di dalamnya. Terus kalau misalnya kita tambahin whey protein ke dalamnya, proteinnya juga tinggi sebenarnya di situ.
terus bisa Mm-mm. disimpan untuk beberapa hari ke depan. Pas kita lagi pengen nyemil, kita tinggal ambil aja makan. Jadi Iya, gampang banget sih itu Mbak Eldi. Itu iya gampang perlu banget. dipanggang juga ya? Atau bisa Ya langsung dipanggang, dimasukin kulkas? Oh, harus dipanggang dipanggang dong. ya? Jadi dia ada sisi luarnya agak-agak crunchy gitu ya, kayak brownies biasa lah ya. Ada yang kalau brownies oven kan brownies Lumayan. bakar itu ada yang crunchy-nya kan di luar. Bukan brownies Oh, kukus dong. Kayak brownies bakar gitu. dan kalau itu nggak pakai telur ya, berarti sebenarnya untuk teman-teman Enggak. yang vegan juga masuk loh ya. Bisa Kecuali aman. whey Heeh. proteinnya lah ya. Whey proteinnya mungkin Kecuali bisa whey-nya. diganti dengan ya vegan protein juga udah bisa banget tuh untuk naikin Iya, protein bisa, harian bisa. juga ya. Hmm. Oh, wow. Oke, 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 oke. Ini membantu banget sih buat teman-teman yang mau apa ya, vegan diet juga. Dan modalnya juga nggak banyak kalau saya rasanya hilang. Kayaknya nggak terlalu Iya, mahal juga modalnya nggak bukan terlalu juga. sih. Soalnya kalau ubi kan kayak sekilo 10 ribuan ya. Kita nggak Heeh. mungkin bikin brownies sekilo kan ubinya. Jadi kayak paling yang dipakai 200 graman. Iya, Ya, iya, 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 iya. gitu. Bener, 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 bener. Itu udah membantu banget sih. Dulu banget saya pernah mau bikin kayak protein bar gitu, bikin sendiri di rumah. Mm. Tapi nggak pernah jadi juga sih Mbak Andi. Mbak Andi pernah bikin kayak protein bar gitu nggak dari whey protein? Kayak apa ya? Banyak kan protein-protein bar yang tinggi protein yang kayak apa ya? Teksturnya bukan kayak soy. Kalau soy kan dia lebih ke arah brownies sedikit ya. Tapi Mm-mm. yang teksturnya lebih apa ya? Kayak nugget-nugget gitu loh Mbak Andi. Pernah bikin nggak? Oh, yang agak-agak itu sih belum dok. Cuman pernah tuh dia memang lebih agak-agak padat kayak kacang-kacang crunchy gitu. Iya, 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 yang kayak Iya, gitu. iya. Pernah. Biasanya itu sih dicampur apa namanya kacang biasa ya, kacang kacang goreng Ah, gitu. Kacangnya nggak ah, digoreng ah, sih, ah. biasanya di bake aja di roast, masukin oven kayak disangrai gitu. Ah, ah, Terus ah. dimasukin ke oven, terus nanti kalau udah agak-agak mateng nggak sebelum gosong ya, ya maksudnya udah. Nge-freeze lagi dok, udah Sorry Mbak Aldi, ini internet saya kayaknya masalah deh. nggak apa-apa dok, Iya, ke udah freeze ada ya. lagi tadi. Ya, Tadi ya. baru sampai kacangnya disangrai gitu Mbak Aldi. Saya jauh di belakang nih. Mbak Aldi tadi udah sampai mana tuh Udah, saya nggak tahu. Saya baru sampai di kacangnya disangrai gitu. Silakan Mbak Aldi. Dari kacangnya disangrai, habis itu diapain lagi? Maaf nih, saya suruh ngulang lagi. Maaf. nggak apa-apa dok. Apa ya tadi, oh kacangnya disangrai terus di ini di Heeh. apa namanya di blender aja, kayak di blender Oh, dia oke, jadi oke, oke. peanut butter kan, jadi ya Iya, iya, jadi iya, iya. mm-mm. Kita udah dapet tuh kan selai kacang yang homemade dan kita tahu kalorinya gitu tanpa gula tambahan. Mhm. Nah terus nah Iya, udah iya, jadi iya. biasanya biasanya pakai whey proteinnya yang udah ada rasanya gitu, yang udah ada dia dia Mhm. dia no added sugar tapi udah manis gitu kan ya, udah ada kan yang whey Mhm. protein kayak gitu biasanya. Jadi udah dicampur aja sih yang selai kacang yang bikinan sendiri itu sama itu, terus biasanya ditambah kurma ya yang atau kacang Oke. kacang almond yang gitu sih. Ini memang emang kalorinya cukup tinggi ya karena kacang-kacangan kan. Ya, Cuman ya mungkin untuk snack misalnya untuk habis workout gitu bisa sih. pas banget. Mm-mm. Dan ngenyangin sih, itu memuaskan banget sih. Saya bisa bayangin kayak maksudnya lemaknya juga tingginya, ada proteinnya Iya juga di betul. dalam, padat juga. Jadi ya walaupun kalori dense gitu ya, tapi nggak bisa Mm-mm. makan banyak juga sebenarnya gitu Mbak Eldi. Iya betul Ini dong. ada Mas Bayu keluar nih langsung nanya Mbak Eldi pakai whey apa ini? Saya bisa menjawab. Saya Aduh. kira-kira bisa menjawab. Ini kayaknya saya udah tahu nih arahnya kemana nih. Iya Gak nih apa-apa Mbak kayaknya Eldi, udah silakan. apal nih. Pakai Is It Life? Apakah benar warna kuning? Enggak ya? Warna apa Tapi aja lah. warna apa aja ya? Tapi sebenarnya kadang tuh masih banyak teman-teman yang apa ya nganggep bahwa whey protein itu sesuatu yang kayak mahal banget gitu ya, sesuatu yang apa ya, yang suplemen yang apa ya, yang kayak berlebihan banget gitu. Padahal sebenarnya ya sesimpel whey protein itu adalah protein tambahan gitu. Dia dari susu Iya. udah
simple aja. Dan kalau misalnya teman-teman kekurangan protein dari makanan yang real foods, ya teman-teman tambahin dari suplementasi dengan whey protein. Dan whey protein sendiri sebenarnya nggak terlalu mahal gitu loh. Kalau misalnya beli yang eceran, beli yang kemasannya lebih kecil, ya otomatis pasti lebih mahal lah. Tapi kalau misalnya teman-teman apa ya, di awal sih biasanya saya saranin untuk coba-coba dulu. Jadi beli yang kemasannya kecil, lihat kayak efek ke jerawatnya, terus kadang-kadang Iya, juga betul. efek rasanya juga cocok apa enggak, ya kan banyak macem ya. Nah, kalau misalnya kayak dari harga udah oke, terus misalnya dari rasanya udah oke, teman-teman juga mungkin nggak jerawatan dan lain sebagainya, nggak ada istilahnya ya nggak cocok lah gitu lah ya sama whey protein itu sendiri, ya udah silakan beli yang kemasan lebih gede gitu loh. Dan sebenarnya nggak mahal-mahal banget juga gitu loh. Satu Mm-mm. servingnya kan kurang lebih ya dapat 20 sampai 30-an gramnya, 20-an gram lah proteinnya. Dengan harga biasanya 7.000 8.000. Yang Iya saya sih. gunakan biasanya di range itu sih 7.000 sampai Iya, delapan iya. ribuan lah per servingnya. Saya di Batam bahkan ya, yang ongkirnya mahal ya. Ini Iya. jadi ya begitulah. Nggak Nah ongkir kalau teman-teman gratis ya, yang Dok? di ya ongkir gratis ya begitulah Batam. Aduh, sedih kalau di Batam tuh. Tapi nggak juga sih, ya masih oke lah. Di subsidi Mm-mm. 1 kilogram lah ya sama Oh marketplace iya. kesayangan kita. Jadi lumayan lah, ada tambahan Iya, sedikit lah. betul. Tapi ya itu, jadi kalau kita beli yang kemasan lebih gede, otomatis kita bisa menghemat juga harganya sebenarnya untuk kayak whey protein. Dan ya bisa membantu juga kan sebenarnya Mbak Eldi untuk protein harian kita. Itu. Iya, betul. Nih ada Mbak Discavera jadi ngiler lihat feed IG-nya Mbak Eldi ya. Nanti teman-teman silahkan langsung ke IG-nya Mbak Eldi tuh untuk ngecek kayak apa ya, resep-resep masakan sehatnya, masakan rendah-rendah kalori Ini dan lain. butuh butuh saran juga buat perbaikan resep. Coach Bayu ya langsung ya masuk aja. Jadi distributor di Batam aja tuh. Bisa Eh, tuh, Dok. ya nanti saya pertimbangkan ya. Oke, kita coba jawabin pertanyaan dari teman-teman yang udah nonton hari ini. Ada ini lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak nih dari teman-teman nih? Coba. Mau kasih ide buat teman-teman, saya suka bikin galet pengganti pancake. Bahannya oat bran atau oatmeal di blender, 1 sendok makan, 1 butir telur, 1 sendok makan yogurt. Kayaknya enak, sejumput garam, setengah sendok teh stevia cair, kocok Sayur rata. Oke. kacamata. Oh, wah, terima kasih nih Tuang masukannya. di panci nonstick, kayak bikin telur dadar aja. Semoga cocok. Oh, kayaknya enak nih. Ini harus di screenshot Hmm, dulu nih. iya deh, langsung. Mohon maaf ya, di screenshot. Iya, kayaknya enak nih, kayaknya dibikin gini ya. Kayaknya enak. Apa ya? Sebenarnya masakan diet dan lain sebagainya, ya sebenarnya pintar-pintar kita juga sih dalam mengaturnya juga. Jadi bukan alasan apa ya, kayak makanan-makanan gitu harus yang hambar, harus yang nggak enak. Ah, Itu iya, cuma betul. masalah karena ya wawasan kita aja sebenarnya masih agak kurang. Mohon maaf nih ya teman-teman Hmm, ya. Karena emang begitu, maksudnya makanan diet itu nggak harus seperti itu gitu loh. Nah, buat teman-teman yang mungkin bahkan nggak masak juga, yang mungkin sering beli di luar, ya of course pasti kalorinya kita nggak bisa terlalu ukur dengan pas, kalorinya juga mungkin bisa bablas gitu ya. Tapi bukan berarti juga kita nggak boleh makan makanan luar gitu. Bisa juga, tergantung betul. gimana cara yang kita ngatur gitu loh. Gimana cara kita melihat, oh ini kira-kira kalorinya segini nih, kalorinya banyak nih, atau mungkin ada trik tertentu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sedikit kalorinya. Tapi skill itu sebenarnya mulainya itu dari dapur. Kalau misalnya kita sering masak sendiri, kita udah tahu nih cara masak ini gimana, apa aja bahan yang diperlukan dan lain sebagainya, kita akan lebih ngerti gitu loh saat kita makan di luar, cara ngatur kalorinya gimana. Jadi bahkan saat saya juga mungkin masak ya nggak terlalu sering juga gitu ya, tapi sering juga nanya kayak ke mama saya gitu, gimana sih cara masaknya gitu, biar kita tahu gitu loh kayak eh, yang digunakan tuh apa aja sih sebenarnya. Dan kadang juga suka iseng-iseng nimbang dari yang mentahnya berapa, hasil jadinya masaknya berapa gitu loh. Jadi kita biar ada tahu juga perbandingan kalorinya berapa, beratnya jadi berapa kayak gitu-gitu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman mau mulai diet, mau mulai perjalanan ini, selalu saya saranin untuk bisa mulai dari masak dulu sebenarnya. Mulai aja dulu dari masak. Nah kalau ngomongin masak nih Mbak Aldi, kalau di dapur ya, em, tools yang Mbak Eldi sering saranin apa aja kira-kira? Ini kita nggak ada sponsor loh ya, ini kita jadi Iya. benar-benar pure ya. Benar-benar dari Mbak Eldi sendiri yang sekiranya penting itu, yang teman-teman perlu invest di awal kira-kira apa aja ya Mbak Eldi? Pen anti lengket sih. Udah itu mah Ya, wajib banget. Wajib os. banget. Udah kayak sholat 5 waktu. Itu wajib banget. Iya, 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 iya. Iya, soalnya benar-benar ngereduksi minyak kan ya, Dok. Hmm, 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 hmm. Ya, itu sih.
Paling sih itu doang ya, Pak. Kecuali kalau misalnya memang pengen seneng yang manis-manis dan mau nge-bake, itu oven sih. Oven juga sekarang kayaknya mudah deh, mudah buat didapat soalnya Ya. kayak banyak yang kecil-kecil kan, oven-oven mini yang mungkin 300-400 Ya. ribuan. Tapi dia udah oke sih. Udah oke. Jadi ya enak lah nge-bake di situ karena memang nggak niat buat jualan kan. Jadi buat konsumsi sendiri paling sama keluarga cukup lah yang segitu gedenya gitu. Paling cuma dua itu sih oven sama pan anti lengket, sisanya ya paling pisau garpu gitu-gitu. Soalnya kue yang di bake di El Diet juga nggak ini sih dok, nggak yang ribet harus pakai mixer ini nggak. Biasanya ngandelin garpu aja, ngandelin garpu Oh, oke. sama otot tangan ya. Ya lumayan lah ya. Kayak Aduk bikin doang dalgona gitu. nggak tuh? Jadi inget dalgona ya 2 tahun lah, tahun lalu ya dalgona ya lagi viral ya. Beda iya tahun lalu. Us, sampai kemana-mana itu ngocoknya itu. Ampun ya Iya. dalgona ya. Tapi ya bener tuh pen anti lengket. Itu saya juga sering rekomendasiin juga kalau misalnya mau belajar masak yang diperlukan dapur ya essentialnya adalah ya pen anti lengket tersebut. Selain pen anti lengket sebenarnya ya ini apa namanya spatulanya juga Nah invest ya iya, yang ya pasangannya. Tapi biasanya sekarang kayaknya kalau beli langsung ya sepaket juga sih biasanya ya pen anti ada lengket ya, ya. ada beberapa yang jual sepaket ya. Heeh. Belakangan sekarang banyak yang jual sepaket juga dan saya juga baru-baru ini juga pen anti lengket yang di rumah pakai yang dari granit dan ternyata gila Dan enak banget. Yang granit oh, bagus enak banget jadi kayak goreng itu enak gitu loh maksudnya hasilnya nggak bagus lengket gitu. banget. Hasilnya juga oke enak gitu. Terus kalau misalnya menurut saya kayak bahan masakan yang agak bisa di ini kayak misalnya minyak yang spray Nah itu juga ya. cukup membantu sih menurut saya untuk ngemat ya. Terus kayak bisa kita bisa langsung semprot satu wajannya gitu biar nggak terlalu lengket. Terus Apalagi kalau kayak dioles. bikin telur, telur pancake, telur dadar gitu kan kita mau supaya dia nggak terlalu lengket gitu ya supaya ada tekstur crispy-nya sedikit juga telur. Nah biasanya pakai itu tuh enak tuh bisa kita pakai tuh. Apalagi ya Hmm, mungkin ya oven ya tadi ya Mbak Eldi oven. ya. Oven sekarang juga Kulkas sih. kulkas betul sekali Mbak Eldi. Ya, Kulkas buat nyimpen daging dan susu ini tolong sama yogurt sponsor lebih gitu-gitu. sensi ya. Iya. Nanti lain kali next time kita ngobrol lagi udah ada sponsor gitu ya yang ngomongin. Ini lemari esnya yang dipakai gitu. Ini lemari es yang kami pakai gitu ya. Udah ada Silahkan. filternya. Ya kulkas juga penting banget sih. Kulkas Ya. apa ya? Yang ada freezer yang 2 pintu lah ya, ada freezer Hmm. sama ada bagian bawahnya. Kadang-kadang juga teman-teman tuh takut gitu makan sayuran beku. Ini kayaknya baru tahun lalu juga ya, mulai digalakin juga ya. Masa sayuran beku ini juga apa ya? Karena selama corona itu juga ya, nggak usah terlalu apa ya takut gitu kayak oh sayuran beku berarti dia jelek pas nggak juga. Sebenarnya sayuran Hmm. beku juga dipetiknya di harvestnya kan pada saat dia pagi prime-nya lagi bagus-bagusnya gitu yang langsung dibekukan dan ya bisa digunakan juga sebagai stok gitu loh karena em, sayuran memang tricky ya. Iya, Udah sulit mau makan sayur-sayuran nyimpennya juga sulit ngolahnya juga gitu. sulit bersihnya juga lebih ribet biasanya Mbak Hmm, Eldi kan kalau misalnya betul. sayur-sayuran ini jadi kalau misalnya apa ya apalagi kalau teman-teman yang baru mau mulai gitu ya belajar makan sayur-sayuran banyak rintangan yang harus dilewati gitu jadi kalau Mm-mm. misalnya bisanya cuma sayuran beku bisanya cuma ke supermarket gitu apalagi bapak-bapak kayak saya gitu ya udah nggak apa-apa juga gitu loh kayak Mm-mm. sayuran beku gitu kita masak apa ya masak pakai garam lada tumis-tumis pakai bawang putih itu juga Enak. udah enak banget kalau menurut saya Iya, tuh taruh betul. topping sebagai nasi putih itu udah enak banget kok jadi apa ya nggak ada alasan lagi sih kalau menurut saya untuk kayak makanan-makanan seperti ini tapi ya memang perlu kulkas sih sebenarnya itu Mm-mm. selain itu ada apa lagi nggak Mbak Eldi yang lain kira-kira tools-tools yang lain Udah sih, Dok ya. Tadi kan kulkas, oven, pan anti lengket, sama minyak spray dan spatulanya. Oh ya, biar bisa mungkin menarik kalau sponsor kalau nih. oven, kalau oven ya berarti sepaket sama loyangnya gitu yang kecil-kecil. Oh iya 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 Tapi iya itu iya. murah sih. Belinya di pasar gitu. Kalau di pasar itu murah, loyang-loyang kecil gitu. Mm-mm. Oh ini Mbak Eldi langsung muncul nih pertanyaan. Tips nyimpan sayuran dan buah awet di kulkas gimana kira-kira Mbak Eldi? Ada tipsnya nggak untuk nyimpan sayuran Tips. dan buah-buahan ini? Oke. Biasanya kalau Mbak Eldi gimana? Sa- Nah, ini ya kalau sayur, nah kemarin tuh baru baru banget nih, kayak baca-baca pasca panen gitu, post harvesting
gitu. Terus ternyata memang tiap buah dan sayur tuh punya sifat beda-beda ya. Ada yang harus di kulkas, ada yang di Betul. luar kayak gitu kan ya. Cuman mungkin kalau yang umum ya kayak misalnya apa ya? Mungkin kalau kalau pisang nih, misalnya pisang ya, pisang buah itu kan dia cepat mateng ya. Jadi kalau pisang itu bisa kalau belum matang ya di luar, terus si mahkota pisangnya itu ditutup. Ya, Jadi ya, karena ya, si ya, ya. mahkota pisangnya itu yang sering lebih cepat ditumbuhi bakteri gitu. Biasanya dia dari situ, membusuknya itu dari situ. Jadi kalau bisa sih itu ditutup pakai alufoil atau ya yang bisa, pokoknya yang bisa nutup si mahkotanya Plastik gitu. wrap. Iya, plastik wrap bisa. Terus kalau sayur-sayur sih biasanya ya, kalau aduh males juga harus googling dulu dia sifatnya gimana, ya udah deh. Paling di jangan sampai basah aja sih, jangan sampai kayak dia tuh bisa narik embun embun di kulkas, jangan sampai kayak gitulah. Jadi biasanya ditutup sama kertas yang emang bisa nyerap airnya gitu supaya atau ya plastik wrap supaya pokoknya jangan sampai pas disimpan di kulkas itu si airnya tuh netes ke daunnya karena itu langsung cepet banget nanti dia busuknya. Itu sih paling sayur buah. Nah, terus jangan nyimpen yang kayak pisang gitu sama misalnya dimasukin ke kulkas nih. Nah, jangan disatuin sama yang lain sih kalau bisa soalnya si pisang itu dia ngeluarin gas yang bikin mateng Oh, gitu kan. oke. Heeh, heeh, Jadi heeh. nanti nanti sekitarnya tuh jadi cepat matang gitu. Kecuali memang target kita pengen pengen nih misalnya alpukat pengen cepat matang, ya udah Heeh, heeh, satuin heeh. aja nyimpennya bareng pisang. Tapi kalau misalnya ini alpukatnya udah matang, terus disatuin Heeh, sama heeh. pisang, ntar cepet busuk gitu, jangan gitu. Oh, oke. Ya, untuk yang masalah food storage gini-gini sebenarnya saya masih perlu belajar banyak sih karena saya juga Mm-mm, jujur mm-mm. kurang begitu mengerti sebenarnya untuk kayak gini-gini. Jadi mungkin kalau misalnya ada teman-teman lain yang mungkin yang kayak lebih maksudnya jauh lebih ahli ya di bidang ini yang mungkin boleh nih untuk sharing-sharingnya. Mungkin suatu saat Iya nanti saya betul. bikin post aja di Instagram gitu ya terus kayak ngajak teman-teman buat sharing kayak trik-triknya gitu ya. Karena Iya. yang begini-begini sebenarnya penting-penting nggak juga ya Mbak Eldi ya. Mm-mm, Mungkin buat sebagian orang betul. kayak buat apa sih diperhatikan. Oh, internet Ya, saya lagi error. Sudah kembali Mbak Eldi. Tadi kepotong ya Mbak Eldi, maaf ya. iya iya. Kepotong. Udah Oke, dok, ya udah jadi jelas. kayak gitu-gitu itu bisa digunakan untuk apa ya? Untuk ya menjaga kualitas dari sayuran tersebut. Tapi biasanya sih kalau misalnya untuk sayuran-sayuran gitu, sebisa mungkin kita ya fresh ya. Kalau misalnya teman-teman bisa dapatin fresh dan Hmm, ya dihabisin secepatnya juga. Kalau misalnya apalagi kayak sayuran daun-daunan hijau gitu yang lebih mudah rusak gitu, lebih mudah layu. Tapi kalau misalnya kayak apa ya sayur-sayuran dan buah-buahan yang lebih awet gitu, misalnya kayak tomat atau misalnya kayak apa ya apel gitu ya, yang ada kulit luarnya yang bisa melindungi lebih lama, ya iya. mungkin bisa ditahan lebih lama gitu. Tapi kalau Mm-mm. untuk yang sayuran-sayuran hijau gitu biasanya ya jangan terlalu lama. Ini Iya. biasanya cukup lengkap juga sih di Google setahu saya untuk Mm-mm. informasi-informasi seperti ini dan em, tidak terlalu berbahaya lah ya istilahnya teman-teman juga nggak rugi apa-apa kalau misalnya informasinya juga sampai yang nggak membahayakan jiwa lah ya saya rasa ya Mm. seperti ini enggak lah. Nah, jadi teman-teman bisa juga googling, cari tahu kayak sayuran apa sih yang gimana sih cara menyimpan sayuran ini dan bagaimana cara yang paling tepat gitu dan food hack seperti ini juga banyak banget sih ada di internet. Teman-teman bisa Iya cari tahu. banyak banyak betul dok. Mm-mm. Iya penting Asal sih mau ya belajarnya soalnya. aja. Nah itu. Soalnya penting sih ya buat apa gitu kita udah prepare budget buat seminggu busuk pas di tengah jalan Ya, kan sayang gitu. Jadi kebuang juga. benar-benar. Mm-mm. Benar-benar benar. Sayang banget sebenarnya. Jadi ya itu Mm-mm. bisa teman-teman lakukan sih untuk membantu. Izin bertanya ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya minum whey kalau minim workout boleh kak? Boleh aja. Whey protein kan sebagai suplemen protein ya. Jadi nggak usah terlalu apa ya. Hmm, kalau teman-teman workout dan bisa mencukupi proteinnya tanpa whey protein juga boleh, juga bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman apa ya? Karena whey protein itu untuk mencukupi kebutuhan protein gitu aja sih sebenarnya. Dia bukan suplemen yang bisa memboost tiba-tiba performance kita dan lain sebagainya. Air fryer, kita lupa ngomongin air fryer Mbak Eldi. Air fryer Oh benar iya. juga. Air fryer juga. Mbak Eldi pakai air fryer apa enggak? Sering pakai air fryer apa enggak? Kadang sih kebetulan di Kadang ya. kantor adanya jadi kadang pakainya di rumah nggak ada. Kalau pingin yang goreng-goreng aja gitu lah ya baru Iya pakai air pengen fryer goreng-goreng aja. makan kalori ya. Tapi em,
rasanya beda sih. Perlu apa ya? Perlu skill juga sebenarnya menggunakan air fryer. Perlu kayak nyoba-nyoba juga ya, sering nyoba-nyoba juga nyari yang temperaturnya pas, biar rasanya Iya. juga crispy-nya juga pas. Karena beda sih sebenarnya dia dengan menggoreng ya sebenarnya rasanya agak berbeda. Mm-mm. Ini Per- terus malah ngomongin ada rumor air fryer menyebabkan kanker. Sebenarnya sebenarnya semua teknik memasak yang suhu tinggi, ya, terutama Meningkatkan. di reaksi karbohidrat sama protein tertentunya itu bisa menyebabkan munculnya akrilamid itu. Nah, akrilamid itulah yang dikaitkan, Iya. diasosiasikan sebagai penyebab kanker. Tapi itu juga belum kuat banget, masih inkonklusif karena di tikus, teman-teman. Jadi kalau misalnya kanker itu multifaktor, nggak cuman kayak si ini bisa ada kemungkinan menyebabkan kanker, terus kita langsung semuanya takut gitu, semua nggak berani makan lagi sama sekali gitu. Nggak juga, Mm. banyak penyebab lainnya. Contohnya misalnya kayak apa ya, yang paling sering ya, yang paling banyak kayak kanker itu sebenarnya adalah rokok, terus juga ya Mm. asap rokok juga ya, termasuk second hand smoking, terus juga dari genetiknya juga, terus misalnya dari bahan-bahan kimia yang inhale langsung, yang maksudnya jangka panjang, itu juga mungkin bisa. Tapi kalau misalnya kayak bahan-bahan seperti ini, ya selama kita, saya yakin masa kita makan gorengan terus gitu ya. Nah, Mm-mm. sebenarnya ya chance-nya kecil juga gitu. Jangan terlalu takut juga. Kadang-kadang yang kayak begini-begini tuh apa ya? Hmm, jadi takut gitu loh teman-teman tuh. Jadi kadang kayak nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Jadi juga agak kasihan gitu. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu di ini juga. Iya, benar. Tuh, teman-teman. Gosongan sate ayam. Nah, ya, yang gosongan-gosongan itu juga memang bukan bisa meningkatkan. Tapi bukan berarti sekali kita makan, maka kita akan langsung kanker. Langsung Enggak juga, kanker. gitu. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Oke, teman-teman. Oke. Untuk topik kita hari ini, Mbak Eldi, nggak kerasa kita udah sejam juga. Mbak Eldi, Iya kira-kira ya. apa ada ini kesimpulannya? Mohon maaf nih, hari ini putus-putus banget live-nya. Silakan Mbak Eldi. Ada kesimpulan untuk live hari ini? Mungkin kesimpulannya sih tadi ya, yang kalau untuk mulai diet, ya kita harus cobalah buat masak sendiri supaya apa ya kebayang gitu kalorinya. Jadi saat kita nanti makan di luar, wah udah kebayang gitu. Ini udah screening, oh ini kalorinya sekitar seginilah gitu. Karena udah biasa masak sendiri dan tahu porsinya kan. Terus untuk mungkin untuk yang kurang apa ya kurang punya waktu banyak gitu itu bisa pakai catering diet. Tapi kalau misalnya mau bikin sendiri juga bisa pakai cemilan-cemilan yang memang cepat gitu bikinnya kayak yang tadi di share resep-resepnya. Terus intinya niat sih ya harus tekad kuat gitu ingin merubah merubah pola hidup sama mungkin tadi ya yang ngeresume yang dari dokter juga Oh, untuk apa namanya invest apa yang paling ya tools apa ya, yang ya, paling ya. dibutuhkan di ini ya di rumah itu ya ada kulkas itu pasti karena buat nyimpen kulkas daging dan lain-lain ya apalagi buat preparasi seminggu atau sebulan gitu. Terus Mhm. tadi pan anti lengket supaya kita kalau ngegoreng bisa berkurang kalorinya dari minyaknya atau tadi pakai minyaknya dikit aja gitu pakai yang di spray sama Mhm. oven dan loyang-loyang kecil manja gitu. Oh, yang kecil manja, astaga Mbak Eldi. Apa ya? Banyak sebenarnya cara. Jadi maksudnya dari keterbatasan kita selama dieting ya, otomatis pasti ada Mm-mm. keterbatasan lah ya. Itu sebenarnya kita juga bisa menemukan banyak inspirasi untuk memasak kan. Jadi Iya, ya, ya karena defisit kalori, karena jumlah kalori yang dimakan juga lebih sedikit, biasanya ya mau nggak mau harus lebih kreatif gitu loh. Untuk bisa menuhin kebutuhan kalorinya dengan maksimal, nutrisinya dapet, tapi rasanya juga enak dan lain tetap sebagainya enak. ya memang mau nggak mau ya kita harus belajar dari masak itu sendiri gitu loh. Tadi Mbak Aldi Iya, juga udah share banyak beberapa sih resep yang keren banget tadi ya. Salah satunya kayak biskuit yang pisang itu juga menurut saya enak banget dan gampang banget bikinnya. ya Jadi gampang ya banget modal oven doang, terus tinggal oats sama pisang tadi ya, tinggal pisang. diremuk-remuk masukin. Dan Laska juga bisa tuh kayaknya saya Iya, yakin. Nah, jadi bisa tuh gitu sih. teman-teman gunakan. Maksudnya itu juga bisa dijadiin sebagai snack karena Mm-mm. kurang gitu kan nggak makan itu kadang bisa makan cemilan manis tapi nggak berani nah, gitu. Itu bisa lebih lengkapnya langsung ke Instagramnya Mbak Aldi aja nanti langsung cek aja di
Iya. Namanya masih LG atau Kok hilang Kok ya, Dok? hilang ya, Dok? atau berencana ganti ke LG nanti nama akunnya? Dok, hilang Dok, suaranya. hilang suaranya. Sorry, suara saya nggak masuk ya Ah, tadi. iya, udah ada lagi. Oh, suara saya mendadak hilang. Iya, maaf ke connect ke ininya, Bluetooth headsetnya. Oke, siap. Tadi sampai mana ya Mbak Edi saya ngomongnya sampai kepotong gitu. Aduh, malu banget nih saya. Aduh, sampai itu tadi yang mungkin mudah banget ya. Mudah banget cuman oat, pisang, remuk-remuk Iya, juga benar-benar bisa. Iya. gampang banget lah untuk oats dan lain sebagainya. Mungkin nanti teman-teman kalau mau tinggal suara saya tadi, mungkin baca bibir saya aja ya. Iya, Hilang. tadi mencoba baca makanya deket-deketin ke kamera. Maaf. Jadi intinya buat teman-teman yang mau dapat resep lebih banyak untuk resep diet dengan kalorinya rendah, dengan rasa yang enak juga buat teman-teman lagi defisit kalori gitu ya. Silakan main langsung ke Instagramnya Mbak LD aja, langsung ya di LD Soraya. Jadi bisa langsung. Siap. Nanti ganti nama jadi LD akunnya atau gimana Mbak LD? Enggak, LD Nggak, Saraya oke. aja. Tetap. Oke. Sip. Iya, Thank you limit banget aja Mbak sih. LD. Iya, Oke. thank you juga, Dok. Terima Thank you kasih juga buat banyak. teman-teman yang lain. Oh, ditanyain tuh Mbak LD. Halo LD, apa kabar, mau nyanyi ya? Kok jadi nyanyi? Oke deh kalau gitu. Terima kasih Mbak Eldi. Mohon maaf tadi dari tadi ini live-nya putus-putus terus karena internet ke saya juga. Terima kasih juga buat teman-teman. Mohon maaf tadi juga putus-putus ya. Jadi mungkin live-nya pasti save juga kepotong gitu ya. Mm-mm. Tapi ya semoga masih bisa bermanfaat lah buat teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Eldi ya. Ya, terima kasih juga, Oke, Dok. bye. Iya. Ya, bye.